Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para narasumber webinar seminar nasional pemberdayaan ekonomi kreatif desa berbasis kearifan lokal menuju desa mandiri dan sejahtera. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Kamrus Samad STMSI, anggota Komisi 11 DPR RI dan founder Kahmipreneur. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Winarti SEMH, Bupati Tulang Bawang. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Abdurrahman Sarbini SHMHMM, dan Bapak Ibu hadirin peserta webinar Seminar Nasional Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Desa berbasis kearifan lokal menuju desa mandiri dan sejahtera. Atas nama lembaga dan panitia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari para narasumber dan peserta webinar Seminar Nasional pada hari ini. Mudah-mudahan acara kita pada kesempatan pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dari itu, untuk mengawali sesi pemaparan materi dari para narasumber, kita simak bersama kurikulum vitae, video yang akan kita saksikan bersama. Webinar Seminar Nasional Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Desa berbasis kearifan lokal menuju desa mandiri dan sejahtera. Bapak Ibu hadirin, kurikulum vitae, narasumber yang pertama, Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 1969. Nama ayah, Razif Halid, dan Ibu Rahmini Rahman. Nama istri, Nur Asia Abdul Aziz. Anak pertama, Anissa Atira Uno. Anak kedua, Amira Atifa. Dan anak ketiga, Sulaiman Saladin Uno. Riwayat pendidikan, Sekolah Dasar BSKD Bulungan, SMP Negeri 12 Wijaya, SMA Pangudi Luhur, Bachelor of Business Administration, The Wichita State University, Kansas, Amerika Serikat, Master of Business Administration, The George Washington University, Washington, Amerika Serikat. Organisasi HIPMI Jaya, HIPMI Gorontalo, HIPMI Pusat, dan Kadin. Penghargaan yang telah diraih Indonesian Entrepreneur of the Year pada tahun 2008, 150 orang terkaya versi Globe Asia, orang terkaya nomor 37 di Indonesia versi majalah Forbes, orang terkaya ke-63 di Indonesia versi Globe Asia, dan masih banyak lainnya. Karir, Suma Group, Jakarta, PT Rekapital, Sea Power Asia Investment Limited Singapura, MP Holding Limited Group Singapura, NTI Resort Limited Calgary, Kanada, PT Saratoga Investama Sedaya, Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 sampai dengan 2020, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2019-2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita sambut Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Halo. Assalamualaikum, Pak Nggak ada Menteri. gangguan, Pak Herman. Saya nggak ada gangguan, Pak Herman. Saya aman, Pak Herman. Pak Moderator, Pak Triyono. Ya, Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam Sehat. warahmatullah. Alhamdulillah wa Baik. syukurillah.
Bagaimana Baik, Pak kabarnya? Menteri. Pak Rudi Alhamdulillah. Fajri HB, mantap. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik, Pak Sandi, ini karena peserta sudah menanti Oh, sudah menanti paparan ya? dari Pak Menteri, jadi kelihatannya kita langsung, Bapak Ibu sekalian, peserta seminar nasional, mari bersama kita simak paparan dari Pak Sandi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, yang akan menyampaikan materi tentang tantangan dan peluang pembangunan ekonomi kreatif Indonesia di tengah pandemi. Waktu Baik. kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Triyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang saya banggakan, anggota Komisi 11 DPR RI dan founder Kamipreneur, sahabat saya Bapak Insinyur Kamru Samad yang kelihatannya juga ada di Bali kemarin, tapi saya belum sempat bertemu. Saya kebetulan sekarang di Pantai Sanur, sedang menuju kembali ke airport untuk ke Jakarta, juga menyapa Bupati Tulang Bawang, Bapak Dr. Hajah, Ibu Dr. Hajah Winarti, SEMH atau yang mewakili. Yang saya banggakan Ketua Umum Lembaga Adat Megopak Tulang Bawang, Bapak Abdurrahman Sarbini. Para adik-adik mahasiswa yang hadir di sini, semangat ya semuanya, semangat. Ya, mantap Yeri. Saya ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Pertama, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pandemi, guys. Pandemi yang sudah 1 tahun lebih, tapi Allah masih berikan kita kesempatan pagi ini untuk kumpul. Itu anugerah yang perlu kita syukuri. Dan silaturahim ini insya Allah membawa 2 mukjizat, yaitu rezeki yang melimpah dan umur panjang. Nah, saya ingin mengupas sektor yang paling terdampak, salah satunya dari krisis pandemi ini. Pertama adalah pariwisata dan kedua adalah ekonomi kreatif. Pariwisata dan ekonomi kreatif secara agregat menyumbang 34 juta lapangan kerja. Dan sektor parekraf ini sekarang ternyata menjadi sumber penghidupan bagi 90 juta orang yang terkait dan menikmati manfaat. Tahun 2017, pekerja di Indonesia di sektor parekraf itu ada hampir 18 juta. Tahun 2017 juga 42% pekerja di sektor ekonomi kreatif berusia 25-40 tahun. Nah, peluang lapangan kerja buat milenial dan generasi Z nih, Pak Triyono, ternyata adanya juga di sektor ekonomi kreatif karena ini terus bertumbuh. Total sudah 1.100 triliun. Dan populasi kita kan didominasi oleh milenial dan generasi Z, 55%. Ini berdasarkan sensus tahun lalu. Jadi kalau kita ingin menjadi pemenang dan bisa menangkap peluang dan berjuang pasca pandemi ini, sektor yang saya arahkan teman-teman mahasiswa dan generasi muda adalah sektor ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor. Tapi yang paling dominan itu ada 3 subsektor. Sektor pertama adalah kuliner, ini 42%, fashion sekitar 18%, dan kria ini hampir 15%. Nah, saya di Kemenparekraf beserta kementerian dan lembaga lainnya memiliki 3 platform perjuangan, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Nah, saya yakin kita berinovasi dengan teknologi, beradaptasi terhadap protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Kami selalu mengingatkan 3M, CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Dan berkolaborasi. Anak-anak muda, fokuslah pada kemampuan kita bergotong royong sebagai jatiluhur bangsa. Karena kemarin ini kita fokusnya kompetisi.
Padahal kita bisa mengembangkan kolaborasi. Nah, agar bisa bertahan, saya yakin kita punya program-program yang langsung menyentuh akar rumput, menyentuh anak-anak muda, yaitu beli kreatif lokal sebagai bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia. Nah, sudahkah kita memiliki keberpihakan memakai produk buatan Indonesia? Coba kita lihat sepatu kita, guys. Sepatu kita, nah, saya pakai sepatu buatan Indonesia ini. Ini mungkin nggak sekeren Nike, mungkin nggak sekeren Adidas, tapi ini buatan Indonesia. Nanti lihat sendiri mereknya apa. Saya yakin teman-teman juga kalau berkomitmen untuk bisa fokus pada memakai buatan bangsa sendiri, kita akan meningkatkan permintaan sehingga akan ada ekonomi yang bergerak. Nah, pandemi ini momentumnya kreatifpreneur, guys. Nah, kawan-kawan punya DNA atau punya jati diri sebagai entrepreneur. Kita ingin bahwa kemampuan kita berwirausaha ini akan menjadi pendorong, menjadi lokomotif kita. Vaksin sekarang semakin terdistribusi, efek dari pandemi kelihatannya sekarang sudah menunjukkan hasil yang cukup positif dari penanganannya. Tren pariwisata era baru juga sudah semakin berkembang. Nah, salah satu pemenang dari pandemi ini adalah satu produk wisata yang dikenal sebagai desa wisata. Desa wisata ini ternyata luar biasa. Minat dari masyarakat masuk ke desa wisata. Dan kita langsung gercep, gerak cepat, kita ingin mobilisasi bahwa ini adalah peluang pasca pandemi di mana masyarakat ingin berwisata di daerah yang terbuka alamnya berbasis budaya. Nah, terakhir saya ingin membagi beberapa keunggulan dari ekonomi kreatif. Pertama, ringan modal. Sumber daya ekraf adalah kreativitas. Kedua, ringan sumber daya alam. Sumber daya utama kita adalah SDM kita sendiri. Modal kita adalah ide kita. Selanjutnya, high value economy. Ekonomi kreatif memiliki nilai tambah yang tinggi. Selanjutnya, fleksibel. Ekonomi kreatif tidak terpaku pada peraturan tertentu karena kita sangat mampu untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Selanjutnya, kolaboratif. Ekonomi kreatif mempersatukan, bukan memecah belah individu karena kita tidak hanya berkompetisi tapi kita bisa berkolaborasi dengan latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, tingkatkan standar hidup. Dari gaji rata-rata jauh lebih tinggi produk-produk ekonomi kreatif. Makanya jadilah pencipta lapangan kerja, bukan pencari lapangan kerja. Setelah itu kita mempromosikan buatan anak-anak bangsa. Sangat membanggakan. Dan memiliki tingkat barrier yang rendah atau tingkat kesulitan yang rendah untuk anak-anak muda masuk. Kalau bisnis-bisnis lain mungkin harus punya koneksi, harus kenal bupati, harus dekat dengan pejabat. Bisnis ekonomi kreatif ini mengandalkan kreativitas kita. Dan saya tutup hari ini pertemuan dengan mengingatkan adik-adik mahasiswa di Universitas Megu Pak Tulang Bawang, awali dengan kita bersiap untuk mengkalibrasi diri kita. Jemput peluang, gunakan mindset entrepreneur. Jadilah seorang insan muda yang terus melihat opportunity yang ada di sekitar kita. Kedua, jadilah seorang yang berani mengambil resiko. Jangan mager, guys. Jangan auto mager. Tapi kita harus menjadi seorang yang gerak cepat, gercep. Jangan kita menjadi kaum rebahan. Tapi jadilah bagian dari agen perubahan. Selanjutnya, terus belajar. Jangan berhenti belajar.
universitas adalah tahapan dari pembelajaran kita, tapi tidak berhenti di sini. Baca buku, lihat konten-konten yang memiliki nilai tambah. Jadilah continuous learner. Saya tidak pernah berhenti membaca buku, mendapatkan ilmu. Dan terakhir, jadilah action driver. Sikap mau kerja. Fokus untuk menjadi bagian yang selalu bergerak. Melihat bagaimana kita bisa memberikan sumbangsih kepada negeri tercinta. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Jika nanti ada kesempatan pasca pandemi, mudah-mudahan kita bisa bertemu secara fisik di lokasi. Saya sudah lama tidak ke Tulang Bawang. Amin. Saya dulu punya usaha di sana, dan saya yakin dengan kolaborasi kita bersama, kita bisa majukan Tulang Bawang dan Lampung, serta bangsa ini menjadi bangsa yang adil, sejahtera, makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Menteri, apakah masih bisa mengikuti? Ada beberapa pertanyaan dari peserta. Silakan, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengingat narasumber yang kedua baru bisa bergabung pukul 10.30, dari itu Pak Menteri masih menyempatkan untuk bersama kita. Kami persilakan kepada Bapak Ibu, ini ada mahasiswa, kemudian dari HIPMI juga ada ini Pak Sandi, kemudian dari perangkat desa, dosen, dan masyarakat umum yang ikut hadir. Kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta seminar untuk 2 penanya. Ada Bapak Ibu yang dari kaum milenial, dipersilakan. Ada tuh Yudas dan Priyadi Samsudin Channel, angkat tangan. Pak Triyono, saya aja Boleh. bisa lihat dari sini. Silakan Pak Mas Yudas, boleh langsung bertanya kepada Pak Menteri. Kelihatannya harus di-unmute tuh Mas Yudas, dan kameranya harus on supaya kita bisa lihat muka gantengnya. Oh, kok malah nggak kelihatan. Lanjut ke Pak Priyadi Samsudin Channel. Kelihatannya Pak Yudas malu-malu. Silakan. Pak Priyadi, silakan. Dibuka. Atau dari mahasiswa kalangan Oh, milenial. ini Aidila Syafitri. Silakan. Nah, ini udah buka nih, udah on cam nih Aidila. Silakan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Menteri, saya Aidila Syafitri, perwakilan mahasiswa dari Lampung Barat, dari UIN Raden Inta Lampung. Khususnya, di sini saya akan menanyakan kepada Bapak, bahwasanya untuk mencapai desa yang mandiri dan sejahtera itu kan harus memanfaatkan sumber daya manusia. Nah, di sini saya akan menanyakan dari kearifan lokal di Lampung Barat itu tentang wisata. Nah, untuk mencapai desa yang mandiri dan sejahtera itu harus memanfaatkan masyarakat, dan di sana ada sebuah wisata yang memang mampu mengangkat Lampung tentunya untuk bisa sampai ke nasional untuk kearifan lokalnya. Nah, di situ untuk masa pandemi ini itu kan untuk daerah wisata ataupun sebagainya itu akan ditutup karena mengingat bahwasanya tidak diperbolehkan lagi pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan, karena di situ kan banyak sekali orang-orang dari luar Lampung Barat tentunya yang berkunjung. Nah, jadi menurut saya dan saya memohon pendapat dari Bapak bagaimana untuk meningkatkan kearifan lokal itu agar tetap eksistensinya berdiri di nasional, begitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aidila Syafitri. Barangkali langsung Pak Menteri bisa langsung ditanggapi, dipersilakan. Baik,
Aidila, yang dilarang itu adalah bukan bermobilitas dan berkegiatannya, tapi dalam skala PPKM skala mikro, yang terpenting adalah kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan dan protokol COVID-19 yang disiplin secara ketat. Nah, kami melihat bahwa kalau kita memiliki protokol yang ketat dan disiplin, berkoordinasi dengan para, oh nih guys, aku mau kasih lihat nih, aku ada di airport, supaya kalian percaya aku ada. Ini airport Bali nih, say hi nih, cuma say hi kepada Lampung. Lampung tulang bawang nih ada di Bali nih, kita nih yang ada di Bali. Ini juga semua dari pengadilan. Oh ini dari Bali yang lagi majukan pariwisata di Bali ini. Mohon doanya. Ya ini teman-teman dari pengadilan. Ini dari Lampung Pak. Terima kasih ya. Jadi, nah kuncinya Aidila. Wah ada militan Papa Online siapa nih? Kuncinya adalah kepatuhan. Jadi jangan dibalik-balik. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan masalah yang memicu COVID. Yang memicu COVID adalah ketidakpatuhan kita terhadap protokol kesehatan. Nah, kuncinya Aidila di desa-desa wisata itu haruslah kita melakukan 3M. Setelah 3M kita lakukan juga 3T, testing, tracing, dan treatment. Dan sekarang saya lagi mengusahakan Genos untuk dihadirkan di desa-desa wisata. Nah, terakhir adalah vaksinasi. Kita ingin vaksinasi yang menjadi satu standar di setiap sektor pariwisata, itu nanti akan dihadirkan vaksinasi. Jadi guys, tetap semangat, Aidila. Pariwisata itu harus menjadi bagian daripada solusi, bukan bagian daripada masalah. Setuju nggak? Militan Papa Online. Setuju. Setuju ya? Iya. Oke, aku udah di bus nih di Ngurah Rai. Tapi aku masih bisa on sampai sekitar mungkin 5-10 menit lagi. Gitu jadi Mbak Aidila berkoordinasi dengan Kamipreneur, karena Kamipreneur terutama Pak Hadi bisa menghubungkan dengan staf kami, staf khusus kami Pak Nur Hadi untuk membantu pariwisata yang sesuai dengan protokol kesehatan. Demikian. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan di chat room Pak Sandi dari Mas Nanda dari mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pertanyaannya dari Riau nih. Dari Riau. Ini se-Indonesia Pak Sandi. Apa gerakan yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa yang masih aktif kuliah dalam masa pendidikan dalam ikut serta mengembangkan potensi wisata di desanya di era pandemi ini? Silakan Pak Menteri. Jadi ada beberapa program seperti KKN pariwisata yang mendampingi desa wisata. Gerakannya harus gercep, gerak cepat. Gerakannya harus geber, gerak bersama. Dan harus garap semua potensi agar para, ya kalau kita lihat dalam keadaan yang sekarang cukup memprihatinkan, mahasiswa juga harus menjadi bagian daripada pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Jadi temukan desa-desa wisata di sekitar kita, ada lebih dari 1.000 desa yang berpotensi menjadi desa wisata. Selama ini yang sudah di-SK-kan hanya sekitar 500. Tapi temui 500 dari desa wisata yang belum tersertifikasi, bantu mereka meningkatkan SDM-nya. Dengan ajari mereka beradaptasi di bidang teknologi.
Jadi teman-teman mahasiswa, ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Karena perubahan ini ya mahasiswa lah. Bung Karno kan pernah bilang, berikan kami 10 pemuda, maka kita akan guncang dunia. Nah, ini saya harapkan teman-teman semua meyakini bahwa anak-anak muda lah yang akan menjadi agen perubahan agar bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju. Baik, terima. Selanjutnya ini Pak Sandi dari narasumber, ada yang ingin langsung menyapa, khawatir nanti Pak Menteri sudah keluar. Dari Pak Abdurrahman Sarbini, ini Ketua kemana, Umum Pak? Lembaga Adat. Oh, Lam. Ya, Lam mana nih? tulang Lam bawang, mana? Pak. Disilakan Pak Abdurrahman Sarbini. Tambahkan, Suaranya Pak. di mute, tolong suaranya. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Jangan lupa membeli jagung. Jika pariwisata ingin berkembang, ayo ekonomi kreatif kita dukung. Silakan Pak Pimansyah. Terima kasih. Mau dibalas pantun dulu apa langsung nih? Pantun dulu dong, pantun dulu. Baik. Selamat pagi Bapak Menteri, yang saya hormati, yang saya banggakan. Pantunnya singkat aja ya, abangku. Ayam siam jangan diadu. Kalau diadu, jalunya patah. Cakep. Siapa yang mengganggu abangku Menteri Pariwisata, semuanya ini akan pasti berbuat, membantu dan saling tolong menolong. Wih, pantunnya panjang dan gak nyambung. Perlu dipertanyakan ini posisinya di Lam ini. Iya. Siap, Pak Mance. Baik, terima kasih. Mohon maaf nih, banyak bercanda. Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati, yang saya banggakan, Bapak Sandi Yago, Salahuddin Una yang Terima saya kasih. Ya. dan para pembicara, baik yang sudah hadir maupun hadir, yang saya hormati. Tema sebentar nasional yang kali ini kita laksanakan akan saya sinergikan dengan amanah negara yang berada di pundak Bapak, yaitu selaku Menteri Pariwisata dan Kreatif. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini mah sambutan ini yang kita kenal dan dikenal di mancanegara seperti ini adalah Bali, Lombok, Papua. Bapak Menteri, sesungguhnya objek wisata banyak yang belum tergali, namun cukup berpotensi. Tadi sih. Misalnya di Provinsi Lampung, saya ngambil sifatnya di Provinsi Lampung. Di Lampung ada di pesisir barat, ada laut. Salam sama Pak Kadis. Saya ulangi bahwa di Lampung ini memiliki potensi objek wisata yang suka digunakan selancar, kegiatan selancar internasional. Wih, di mana tuh? Di pantai pesisir barat. Pesisir barat. Aku mesti ke sana kan. Ya, saya hobi melihatnya aja, tapi bukan pemainnya. Oh. Yang saya lihat tidak kurang dari 40-30 negara hadir di situ untuk mengikuti lomba internasional selancar. Yang kedua, di Provinsi Lampung sendiri ada Pantai Mutun, ada Pantai Ringgung, ya, yang jarak tempuhnya hanya 20 menit dari kota, radius 15 km. Di sekitar Pantai Mutun, Pantai Ringgung ini dikelilingi 28 pulau. Nah,
Kemudian di Tulang Bawang sendiri ada objek wisata kuas historis yang dulu di Kerajaan Tulang Bawang namanya objek wisata Cakar Nyenyek. Nah, dulu ketika saya menjabat sudah saya lakukan untuk jadi objek wisata dan sekarang terhenti karena menyangkut dana. Usul saya Bapak Menteri, bahwa objek wisata yang ada di Lampung ini, saya punya mimpi bisa bertaraf setidaknya nasional, tak usahlah internasional. Sehingga bisa dikunjungi pada saat pagi, siang, sore, hingga malam hari. Di sana belum ada fasilitas yang memadai seperti jalannya masih sempit dan listriknya, kemudian belum ada penginapan. Sehingga kalau hari Sabtu, Minggu, itu weekend dari Sumatera Selatan, saya hitung kurang lebih tidak kurang dari 100 sampai 150 mobil plat Palembang, plat Jakarta dengan bus belbutnya ke Pantai Mutun dan ke Pantai Ringkung. Mereka ini sesungguhnya ingin bermalam di sana, tetapi tidak ada fasilitas. Kalau mereka bermalam di sana, tunggu pagi mereka bisa berendam air yang begitu jernihnya dan lain sebagainya. Singkatnya Bapak Menteri, ketika Bapak Menteri saat ini menjabat pariwisata dan ekonomi kreatif, dan ini kaitannya dengan ekonomi kreatif, Bapak Menteri memberikan kenang-kenangan sepanjang masa dan selagi hayat di kantor badan, ya, mendapat bantuan bagaimana objek wisata yang saya sampaikan ini hingga menjadi sebuah harapan. Harapannya tidak ada tanda lain, ya mendapat PAD, menjabat jadi objek wisata unggulan, walaupun tidak seperti Bali, Lombok, dan Papua. Tapi kami yakin tidak akan kalah dengan Lombok dan Papua kalau ini tergali dengan potensial. Kesemuanya ini dukungan dana. Dan saya melihat secara jujur, ya, pemerintah provinsi dari masa ke masa dipimpin gubernur, diganti gubernur, kurang memperhatikan, bukan tidak memperhatikan. Nah, sedangkan wisata ini semua manusia punya bakat seni, berkeinginan Sabtu dan Minggu berwisata dengan bersama keluarga dan menyambut handai tolan, tamu kerabat, teman-teman, sahabat. Nah, kalau ini terjadi, sekali lagi Bapak Menteri, selain ini ibadah, akan menjadi kenang-kenangan masyarakat Lampung seumur hidup, sampai ke anak keturunan cucu. Dengan peresmian dan tanda tangan prasasti Bapak Menteri Pariwisata yang saat ini dipimpin oleh Bapak Sandiaga Uno. Demikian secara singkat saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mance masukannya. Insya Allah saya akan mencatat dan potensi tadi untuk berselancar di sana. Tapi saya pengen ngajak ini nih beberapa teman-teman juga nih, seperti militan Papa Online ini kelihatannya jago selancar. Pak Sri Tejo Wulan juga kelihatannya anak pantai nih, Pak Sri Tejo Wulan, dan Mbak Herlina Evianti ini kelihatannya produk luar biasa, dan teman-teman lain. Saya ucapkan terima kasih Pak Mance, dan karena saya naik pesawat yang sudah ditebak tadi kira-kira pesawat apa ya, dan terkenal dengan apanya, tolong berikan pantun buat pesawat ini yang berwarna hijau. Saya akan berikan insentif kasih baju yang saya pakai ini, judulnya Indonesia Care, kalau bisa memberikan pantun yang berhubungan dengan pesawat yang saya naiki. Baik, silakan peserta. Ini bisa diminta langsung, Pak Menteri. Bisa langsung atau melalui chat. Silakan yang ingin berpantun langsung terkait dengan pesawat yang sedang dinaiki oleh Pak Menteri. Pesawatnya apa? Pesawatnya. Mulai pesawatnya ya. Ini Citylink ya. Saya lihat ini ya. Bulan Lebaran, bulannya kolang-kaling. Membeli kolang-kaling di pasar Tanah Abang. Cakep. Ayo bersama naik Citylink. Cakep. Pariwisata bangkit, ekonomi kreatif berkembang. Cakep. Amin, amin.
Nggak ada yang mau nih baju Ada saya. yang nggak ada menanggapi mau. silakan. Door prize-nya kaos yang dipakai oleh Pak Menteri. Akan diserahkan melalui kami preneur. Yes. Yang entrepreneur. Nah ini Rudi Irawan nih. Oke, Irawan, silakan coba Pak kita lihat. Rudi. Pak Rudi boleh langsung muncul. Pak Rudi Irawan, silakan. Pak Rudi Irawan. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Menteri. Silakan. Mohon izin ya Pak Menteri. Silakan. Silakan. Jalan-jalan ke pantai lihat capung. Cakep. Tidak lupa membawa kail untuk memancing. Cakep. Jangan lupa kalau jalan ke gunung, Cakep. kopi sukma hilang. Waduh. Artinya apa itu ya? Belum nyambung ke pesawatnya. Nggak ada nyambungnya Artinya, sama Citylink ya? artinya Pak Menteri sedang naik pesawat, jadi saya ibaratkan seperti capung Pak, terbang. Nah sambil di pesawat minum kopi hilang. Kita dengar dua orang Pak. Gimana? Berkunjung ke pesawaran di WRT Pak Dendi Ramadhani. Oh iya betul. Sukma hilang Pak. Oke. Jangan Iya, lupa betul. Pak minum kopi sukma hilang ya Pak. Baik. Itu gimana guys? Saya mau tanya ke partisipan nih yang ada 464. Kira Pak Rudi Irawan dapat nggak kaos saya nih? Coba tulis di kolom chat. Diberikan nggak nih? Dengan pantun nggak nyambung gitu. Dapat Pak. Jalan-jalan ke pantai lihat capung. Pantunnya Pak Rudi Irawan nggak nyambung. Peserta yang lain boleh silakan menyebut pesawat Citylink-nya ya. Silakan. Iya harus ada linknya, Oh ada Citylink-nya. Iya gitu. Silakan ditunggu. MC Pak mau pantun Pak. Ya, silakan. MC mau pantun. Oh, MC MC ini boleh. Pak Menteri boleh, silakan. Boleh. Iya. Jalan-jalan ke Kota Bangka, Cakep. tidak lupa membawa kolang-kaling. Cakep. Kalau Anda berpariwisata, Cakep. jangan lupa deh naik Citylink. Nah Ya. ini dia dapat baju nih. Ya, MC alhamdulillah ya. yuk. Makasih Oke. Pak Sandi. Ini masih ada keringatnya di bagian ketiak, nggak apa-apa ya. Baik, saya kelihatannya sudah harus mematikan alat saya. Dapat dua baju Pak Menteri ya. Iya, cuma satu. Ya, makan tempe pakai sambal roa. Saatnya matikan HP dan kita berdoa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Menteri. Salam. Mudah-mudahan setelah sampai Jakarta bisa bergabung kembali. Insya Allah. Ya, terima kasih, sukses. Baik, hati-hati. Sampai tujuan Pak Menteri.